Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu yang terkasih? Luar biasa. Saya kita percaya kabar kita luar biasa pada malam hari ini. Pada tahun 2024 ini kita sudah menginjak di minggu ketiga bulan Januari. Tetapi kita percaya apapun yang kita kerjakan, apapun kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, semuanya Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang minggu kemarin tentang apa Bapak Ibu? Pelipat gandaan. Jadi hari-hari ini yang Tuhan kerjakan buat setiap kita, khususnya jemaat kita di tempat ini, akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita akan mengalami berkat pelipat gandaan. Kita akan mengalami berkat multiplikasi atau promosi daripada Tuhan. Dan yang pada malam hari ini kita akan mengalami yang namanya berkat pembalikan keadaan. Bapak Ibu terkasih, di tahun 2024 ini kita juga akan mengalami berkat pembalikan keadaan atas diri kita masing-masing. Kalau kita percaya Bapak Ibu terkasih, kita ingin mengalami pembalikan keadaan ekonomi kita. Amin. Yang mungkin 2023 kita belum mengalami pembalikan ekonomi, tetapi pada malam hari ini, kalau kita imani apa jadi firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan mengalami yang namanya pembalikan ekonomi. Akan semakin diberkati Tuhan. Yang kedua, pembalikan keadaan rumah tangga kita. Yang mungkin tahun 2023 namanya keluarga bedrek aja. Tetapi di tahun 2024 ini kita percaya bahwa pembalikan keadaan keluarga, kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Pembalikan keadaan yang ketiga adalah pembalikan keadaan dalam pelayanan kita. Mungkin di tahun 2023 pelayanan kita hanya stagnan seperti ini saja. Tetapi kita percaya kalau kita imani dan percaya bahwa pembalikan keadaan itu ada buat setiap kehidupan kita akan mengalami yang namanya promosi daripada Tuhan. Jadi pelayanan kita akan ditingkatkan oleh Tuhan. Dan yang keempat, pembalikan keadaan usaha kita. Mungkin di tahun 2023 keadaan kita belum sebaik apa yang kita harapkan. Tetapi pada malam hari ini kalau kita imani dan percayai bahwa kita akan mengalami pembalikan keadaan di dalam usaha kita. Mau Bapak Ibu? Amin. Saya ada janjian dengan WL tadi. Waktu WL tadi nyanyikan tentang sebelum firman menyanyikan tentang lagu apa tadi? Hati sebagai hamba. Kita mau taat dan setia. Saya ada janjian Bapak Ibu kasih. Poin saya nanti kalau kita mengalami pembalikan keadaan, ya dua itu aja. Setia dan taat sama Tuhan. Mau Bapak Ibu? Kita membaca firman Tuhan kita terambil dari 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Sudah tahu Bapak Ibu? Akan saya bacakan 2 Tawarik 7 ayat ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berjalan dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saya ulangi. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara pribadi malam ini Tuhan ingin membalikan keadaan kita. Amin. Tuhan ingin membalikan keadaan kita asalkan kita imani dan percayai apa yang menjadi janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Setiap kita pasti punya janji Tuhan. Amin. Setiap kita pasti punya rencana yang terbaik dalam setiap kehidupan kita dengan Tuhan. Makanya pada saat ini, di saat kita ingin mengalami pembalikan keadaan,
Kita harus mempercayai dan mengimani apa yang menjadi janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang bodoh akan diberikan hikmat Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang miskin akan dibalikan keadaannya menjadi yang kaya. Mau Bapak Ibu? Amin. Tetapi kita harus setia sama Tuhan. Kita tidak bisa mengalami pembalikan keadaan mak bedunduk, tidak bisa. Tetapi harus setia sama Tuhan. Yang rendah akan ditinggikan oleh Tuhan. Makanya hari ini Bapak Ibu kasih, kalau mungkin hari ini kau sedang direndahkan orang lain, maka pada saat ini kita iman dan percaya firman Tuhan pada malam hari ini akan membalikan keadaan kita yang rendah menjadi ditinggikan Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu kasih, di saat kita mengikut Tuhan itu tidak gampang kita membalikan telapak tangan. Artinya apa? Di saat kita mengikut Tuhan bukan sekedar kita setiap minggu ke gereja saja, tetapi kita harus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus bangun chemistry kita dengan Tuhan. Jadi mengikut Tuhan bukan sekedar kita datang setiap minggu Bapak Ibu kasih, tetapi lebih daripada itu. Yang Tuhan inginkan buat setiap kehidupan kita, kita harus membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan membalikan keadaan kita. Yang mungkin dulu kita belum diberkati Tuhan, di tahun 2024 ini kita mau mengimani bahwa janji Tuhan buat setiap kehidupan kita membalikan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Kristus, kita akan belajar di sini syarat orang ingin mengalami pembalikan keadaan. Syarat yang pertama yang Tuhan inginkan buat setiap kehidupan kita, kita harus tetap setia. Setia adalah dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Kata setia sangat mudah diucapkan, benar Bapak Ibu ya. Kalau kita ngomong kamu harus setia, itu mudah atau gampang Bapak Ibu? Sangat mudah sekali. Tapi perkataan setia ini bukan hanya sekedar kita katakan, tetapi setia ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Makanya Bapak Ibu kasih, bisa kita ingin mengalami pembalikan keadaan, Tuhan menuntut buat setiap kehidupan kita untuk setia. Setia di sini bukan hanya sekedar kita setiap minggu ke gereja, tetapi setia di sini kita mengerti apa yang dimau Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hari-hari ini kita bukan hanya sekedar Tuhan aku minta ini Tuhan, Tuhan aku pengen ini Tuhan, tetapi kita mau ubah apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Setia ini adalah setia yang dimaunya Tuhan. Jadi setia ini bukan sekedar kita datang ke gereja hari Minggu saja, tetapi setia ini lebih ke hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Engkau sudah berdoa intim dengan Tuhan atau belum? Engkau sudah baca firman Tuhan atau belum? Kesetiaan ini bukan sekedar kita datang setiap minggu, amin, tetapi kita harus memiliki pribadi di dalam hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ngomong kamu setia, gampang sekali, tetapi untuk dilakukan itu memang tidak gampang. Tetapi hari ini, kalau engkau ingin mengalami pembalikan keadaan dalam hidupmu, engkau harus tetap setia. Setia dalam keadaan apapun. Amin. Kalau engkau belum diberkati hari ini, mau engkau setia Bapak Ibu? Saya percaya kita harus setia. Meskipun hari ini kau belum diberkati Tuhan, kita tetap setia sama Tuhan. Kalau engkau mungkin hari-hari doamu belum dijawab, saya mau tanya, yang tahun 2023 doanya belum dijawab siapa? Jangan malu Bapak Ibu kasih. Pasti ada beberapa kita di tahun 2023 doa kita belum dijawab. Makanya hari ini tetaplah setia sama Tuhan. Jadi doa kita belum dijawab atau belum, kita tetap setia sama Tuhan. Amin. Saya ingin Bapak Ibu kasih, kesetiaan ini adalah setia di dalam kita sama Tuhan.
Jadi setia di sini bukan sekedar kita datang ke gereja saja. Ya itu bagus. Tetapi yang dituntut Tuhan hari-hari, setia kita lebih pribadi sama Tuhan. Kita sudah intim belum sama Tuhan? Kita sudah dekat belum sama Tuhan hari-hari? Kalau kita sudah dekat sama Tuhan hari-hari ini, maka Tuhan akan membalikkan keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya hari-hari ini, kalau engkau ingin mengalami pembalikan keadaan, tetaplah setia sampai engkau dipanggil Tuhan. Makanya kesetiaan ini memang gak gampang Bapak Ibu. Tetapi kalau kita setia seumur hidup kita sama Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus, apapun tantangannya, kita akan mengalami yang namanya pembalikan keadaan. Mau setia Bapak Ibu? Susah loh Bapak Ibu. Setia itu kita harus bayar harga. Misalkan hari Minggu kita hujan, tetap setia tidak Bapak Ibu? Amin. Dan kita percaya Bapak Ibu, di saat orang yang setia sama Tuhan, bonusnya pasti berbeda, berkatnya pasti berbeda. Makanya Bapak Ibu, kita jangan pernah iri dengan orang lain. Kalau orang lain diberkati, apa yang kita bisa pelajari dari dia? Ataukah dia setia sama Tuhan? Kalau dia setia, berarti diberkati Tuhan. Makanya hari-hari tentang kesetiaan. Kesetiaan adalah harga yang kita bayar di dalam kita mengikut Tuhan. Jadi orang Kristen bukan hanya sekedar hari Minggu kita datang ke gereja, tetapi kesetiaan lebih hati kita. Amin. Hati kita cinta Tuhan, nah. Hati kita sayang dengan Tuhan hari-hari. Kalau kita bilang kita setia sama Tuhan, Tuhan akan menuntut hati kita. Makanya hari ini Bapak kasih, kalau engkau setia sama Tuhan, maka kau akan mengorbankan hidupmu untuk Tuhan. Di sini yang pacaran Mas Titus, kalau kau cinta dengan Dik Ganis dengan sepenuh hatimu, kalau misalkan nyawamu kau korbankan, siap tidak Mas Titus? Tidak. Luar biasa. Mbak Ota, Mbak Dita. Kalau kau cinta Mas Dita, kalau misalkan kau harus mengorbankan nyawamu untuk Mas Dita, mau enggak? Sama saja. Jadi Bapak Ibu kasih, kesetiaan ini kita bisa lihat apa yang dikatakan Titus, apa yang dikatakan Mbak Oda, itu hanya di mulut saja. Tetapi kita percaya Bapak Ibu kasih, kalau kita setia seumur hidup kita sama Tuhan, paribasan nyawa kita untuk Tuhan, pasti kita mau. Tetapi hari-hari ini, kalau kita dituntut untuk setia sama Tuhan, tidak usah sama Tuhan saja, sama manusia aja kita kadang bisa berubah. Memang masih terus pikirnya gini, ya kalau kita nyawa saya itu Dik Ganis misalnya, tetapi yonek jodohnya Tuhan, kalau enggak terus kita rela berkorban, ternyata bukan jodoh kita. Makanya hari-hari ini kesetiaan itu penting. Di saat kita setia sama Tuhan, kalau Tuhan bilang, nah misalkan pasang di pasang, kalau kau setia sama Tuhan, misalkan tokomu harus kamu jual, persembahkan kepadaku, kepada Tuhan maksudnya. Gimana respon pasang? Sudah diserahkan sama Tuhan ya, dan itu tokonya Tuhan. Di saat kita setia sama Tuhan, benar Pak Hasan bilang kan, sekarang sudah kita ajari doanya. Ini bukan tokonya Pak Hasan, bukan tokonya kuasa, tetapi tokonya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tentang kesetiaan memang tidak gampang. Di saat kita dituntut setia sama Tuhan, maka kita harus berkorban, baik waktu kita, baik tenaga kita, bahkan uang kita untuk Tuhan. Mau tidak Bapak Ibu? Mungkin kita bisa mengorbankan waktu kita,
Bisa mungkin kita mengorbankan tenaga kita. Tetapi saya mau tanya, kalau mengorbankan uang mau tidak Bapak Ibu? Aminnya kok beberapa saja. Mau Bapak Ibu berkorban uang untuk Tuhan? Kalau kau setia sama Tuhan, engkau pasti tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau misalkan hartamu yang paling berharga diminta Tuhan, kasihkan sama Tuhan. Karena itu bukti kesetiaan kita sama Tuhan. Jangan bilang aku setia sama Tuhan, tetapi kalau Tuhan minta sesuatu yang berharga dalam setiap kehidupan kita, si Tuhan, eman-eman, itu belum bukti kesetiaan kita sama Tuhan. Makanya hari ini, kalau Tuhan minta engkau memberikan yang terbaik buat Tuhan, itulah bukti kesetiaan kita sama Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, bahkan uang kita memberikan kepada Tuhan. Itu adalah bukti kesetiaan yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Jadi kita bilang cinta sama pacar kita, tetapi kita tidak mau bondo. Bisa terjalin cinta tidak Bapak Ibu? Yang namanya cinta itu butuh yang namanya pengorbanan. Amin. Jadi Mas Dipta, kalau ngapel di Mbak Uta, bawa uang nggak? Bawa pasti ya, nanti buat beli bensin, kopi, nggak apa-apa. Tetapi itu bukti pengorbanan kita sama pasangan kita. Begitu juga kita sama Tuhan. Kalau kita setia sama Tuhan, kita harus pengorbanan sama Tuhan. Baik waktu kita, tenaga kita, bahkan uang kita sama Tuhan. Bapak Ibu kasih, bicara tentang setia adalah teguh dan tidak akan goyah. Kita tidak boleh pelin-pelan sebagai anak Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun tantangannya dalam setiap kehidupan kita, kalau kita imani sekali Yesus tetap Yesus, maka hidup kita akan dibalikan menjadi keadaan yang lebih baik. Bapak Ibu terkasih, meskipun dalam kehidupan kita banyak yang namanya tantangan, banyak yang namanya pergumulan. Saya mau tanya, di sini ada yang tidak punya masalah? Pasti tidak ada. Saya sharing sama Bu Lydia, lah iya toh ya, jemaat tuh masalahnya kok kompleks sekali. Sing A seperti ini, sing B seperti ini. Memang hari-hari ini saya mengalami yang namanya lagi pusing Bapak Ibu kasih. Mikir si A, mikir si B, mikir si C, mikir si D. Tetapi itu kalau memang tabungan kami, saya sama istri akan terus semangat. Meskipun banyak tantangan dalam pelayanan kami, dan saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru buat saya untuk mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Makanya hari-hari ini Tuhan sudah pisahkan Bapak Ibu, antara domba dan kambing sudah dipisahkan. Saya bersyukur sekali. Ini adalah masa penantian Tuhan. Kalau kita mau peni kambing Bapak Ibu yang terkasih, kita masih makan yang terbaik, di belakang bisa rasanya kita. Tetapi saya bersyukur punya domba-domba yang luar biasa. Domba-domba yang tambun, domba-domba yang gemuk. Artinya apa? Domba itu, ya maaf ya bukan. Artinya apa? Kalau kita mau peni domba, domba itu akan nurut kepada gembala. Tetapi kalau kita punya kambing, siapa di sini punya kambing? Oh Mas Santo punya kambing, Mas Budi punya kambing ya Mas ya. Kalau kambing itu kalau tidak dikasih makan marah-marah tidak Mas? Pasti bengak-bengok. Bapak Ibu kasih, saya bersyukur sekali hari-hari ini Tuhan sudah memisahkan antara kambing dengan domba. Tidak tahu kenapa kok saya bilang seperti ini. Karena apa? Ini adalah masa penantian daripada Tuhan. Saya bilang sama istri, tidak apa-apa, mungkin jemaat kita tidak beberapa, tetapi saya akan bersemangat di dalam melayani Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang Tuhan percayakan hari ini buat saya dan istri, saya tidak lihat jumlah, tetapi saya akan melihat kualitas jemaat saya
semakin imannya diberkati Tuhan. Amin. Makanya hari-hari ini tentang kambing dan domba. Saya akan memelihara domba-domba yang Tuhan percayakan. Saya akan makan rumput yang terbaik. Saya akan makan sentrat yang terbaik. Supaya domba-domba yang Tuhan percayakan buat saya akan tumbuh tambun-tambun, tumbuh subur-subur, gemuk-gemuk, diberkati Tuhan. Amin. Makanya hari-hari ini tetaplah setia sama Tuhan. Kalau engkau ingin mengalami pembalikan keadaan dalam hidupmu, keluargamu, bahkan usahamu, setianya ditambah. Amin. Setianya ditambah lagi. Kalau Selasa sama Sabtu, kalau doa, semangat lagi. Jangan gara-gara punya masalah pergumulan terus gak bijol-bijol. Itu yang salah, Bapak dikasih. Kalau kita semakin diproses oleh Tuhan dengan masalah, itu membuat kita semakin pintar. Amin. Kita semakin cerdas dalam melakukan segala sesuatunya. Tetapi kalau kita mengeluh dengan pergumulan dan masalah, maka kita tidak akan naik level di dalam setiap kehidupan kita. Makanya yang pertama, kita harus tetap setia sama Tuhan. Mau Bapak Ibu? Amin. Ini pergumulan kita. Tetapi kita mau belajar sama-sama supaya kita mengalami pembalikan keadaan. Kita harus setia sama Tuhan. Setia sampai akhir. Setia sampai Tuhan memanggil kita. Jadi Tuhan dapatkan kita sampai kita meninggal. Kita tetap setia sama Tuhan. Yang kedua, kalau kita ingin mengalami pembalikan keadaan yang kedua, tetap taat sama Tuhan. Artinya apa? Kita manut sama Tuhan hari-hari ini. Misalkan Tuhan ngomong A, kita harus manut. Jadi anak Tuhan itu harus manut sama Tuhan. Kita tidak bisa urip sakarepe dhewe. Kita tidak bisa hidup berjalan dengan sendirinya. Tetapi mulai hari ini, kalau engkau ingin mengalami pembalikan keadaan dalam hidupmu, engkau harus manut sama Tuhan. Manut itu gampang apa susah, Bapak Ibu? Susah. Misalkan kita dikongkon Tuhan tidak boleh misalkan berbohong. Itu gampang apa susah, Bapak Ibu? Susah. Makanya hari ini kita harus taat apa yang menjadi perintah Tuhan hari ini. Apa yang menjadi maunya Tuhan hari ini kita harus manut. Meskipun itu berat kita lakukan, tetapi kalau kita mau taat sama Tuhan, nek Tuhan bicara engkau harus mengasihi, kita juga harus mengasihi. Kalau engkau harus memberi, kita harus memberi. Di saat kita taat sama Tuhan, maka pembalikan keadaan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu, ayo taat sama Tuhan. Kalau Tuhan ngomong jangan engkau berbohong, lakukan. Jangan kena kita berbohong. Kalau Tuhan bilang berkata jangan mencuri, jangan kita mencuri. Kita mau taat sama Tuhan hari-hari ini, supaya kita mengalami yang namanya pembalikan keadaan. Bapak Ibu kasih, arti kata taat adalah mendengar firman Tuhan lalu melakukan secara benar. Kita sebagai anak Tuhan harus taat dan manut sama Tuhan. Kalau kita manut sama Tuhan, kita akan mengalami pembalikan keadaan. Dan dalam menghadapi kehidupan saat ini Bapak Ibu, jangan pernah protes sama Tuhan. Tadi saya membaca artikel tentang ketaatan ini Bapak Ibu kasih, saya bacakan. Bagi seorang tentara, ketaatan kepada atasan adalah suatu harga mati. Jadi seorang tentara, dia harus taat kepada atasan, itu harga mati buat seorang tentara. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita sama Tuhan. Kalau kita taat sama Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya pembalikan keadaan.
Kalau kita belajar tokoh Alkitab, Bapak Ibu kasih, Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego? Sudah tahu ceritanya? Pasti sudah tahu ceritanya. Pada waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh apa? Suruh apa Bapak Ibu? Mas Dedi apa disuruh apa? Sama Raja Nebukadnezar? Disuruh apa makanya kalau Mas itu Sadrak, Mesak, Abednego disuruh Raja Nebukadnezar suruh apa? Masuk apa? Sebelum masuk dalam dapur api apa? Mbak Esther masih sorry. Apa Mbak Esther? Ya. Jadi Bapak Ibu belajar firman Tuhan itu penting sekali. Jadi kalau kita tanya seperti ini, Sadrak, Mesak, Abednego saat itu disuruh menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar. Karena taatnya Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Tuhan, maka Sadrak, Mesak, Abednego mau tidak Bapak Ibu? Dia tidak mau. Karena dia punya Tuhan yang luar biasa. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita taat sama Tuhan, disuruh pergi ke dukun, mau tidak Bapak Ibu? Mau atau enggak? Tidak mau atau mau? Puji Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, karena dia taatnya sama Tuhan, disuruh menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar. Dia tetap tidak mau. Akhirnya Raja Nebukadnezar memberi perintah kepada ketiga orang ini. Akhirnya apa? Dimasukkan kemana? Dapur perapian. Tetapi karena terjadi mukjizat Tuhan yang luar biasa, terbakar tidak Bapak Ibu? Tidak terbakar sedikit pun. Bahkan rambutnya utuh, jubahnya juga itu. Itu adalah namanya pembalikan keadaan yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di saat Sadrak, Mesak, dan Abednego taat sama Tuhan, maka dia akan mengalami yang namanya pembalikan keadaan. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Kalau hati kita taat dengan Tuhan, kalau kita tidak mau kompromi dengan dosa hari-hari, kita mau taat dengan Tuhan, maka kita juga akan mengalami pembalikan keadaan. Keadaan kita yang mungkin dahulu belum diberkati Tuhan, tahun 2024 ini kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Tetapi kita harus taat sama Tuhan. Bukan sekedar kita hanya sekedar terima berkatnya tanpa melakukan apa yang dilakukan dalam kehidupan kita. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego sampai dia dimasukkan dapur perapian. Karena dia taat dengan Tuhan. Taat apa menjadi perintah Tuhan dalam setiap kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego. Apapun resikonya, meskipun dimasukkan dapur api, tetapi dia mengalami pembalikan keadaan. Setiap kita pasti ingin mengalami pembalikan keadaan, tetapi kita harus taat sama Tuhan. Mau taat sama Tuhan Bapak Ibu? Taat baca firman Tuhan, taat pujian penyembahan, taat berdoa sama Tuhan. Saya mau tanya di sini tentang misbah doa keluarga. Masih jalan apa enggak Bapak Ibu? Pak Hasan masih jalan? Kadang-kadang. Bu Taji, Pak Taji masih jalan? Doanya sendiri-sendiri waktunya. Oh, sendiri-sendiri. Mas Dedi, Mbak Yunita? Kadang-kadang. Mbak Esther sama Mas Budi? Gimana Pak? Puji Tuhan. Yang terakhir, pojok sana. Kuyuhan sama Cime. Si jawab soalnya mau kono. Terus tangan. Gimana kuyuhan? Puji Tuhan. Jalan.
Ya, hari-hari ini memang kita diuji untuk kita semakin taat sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau mulai hari-hari ini doanya mulai kendor. Mungkin doa kadang enggak, pagi doa malam enggak. Ayo kita ubah. Kalau kita taat sama Tuhan, kita harus melakukan yang namanya mesbah keluarga. Amin Bapak Ibu. Mau melakukan lagi, yang berlalu biarlah berlalu, seperti lagu. Yang berlalu biarlah berlalu. Oh iya, Mbak Dina sama Mas Grisha, saya mau tanya, masih mengepul atau enggak Mas Grisha? Kadang-kadang. Makanya hari ini saya merasakan memang apinya mulai padam. Makanya hari ini ayo kita bakar lagi api-apinya Tuhan. Supaya apa? Hidup kita membara lagi sama Tuhan. Seperti 1-2 tahun yang lalu saya lihat jemaat tuh nek kon doa terus sowan sekali. Tapi ini sudah mulai melempem. Makanya Bapak Ibu, di saat kita taat sama Tuhan, kita harus melakukan perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi mulai malam ini, ayo kita bangun mesbah doa lagi, mesbah keluarga lagi. Supaya apa? Kita mengalami pembalikan keadaan. Masa tidak mau mengalami pembalikan keadaan Bapak Ibu? Pasti setiap kita ingin mengalami pembalikan. Tetapi bukan hanya sekedar pembalikan saja, tetapi kita harus taat di dalam membangun yang namanya mesbah keluarga. Jadi doa ini memang penting sekali dalam sebuah keluarga, supaya kita semakin intim dengan Tuhan. Di saat kita mengalami taat sama Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu kasih, kalau kita taat sama Tuhan, yang pertama, kita tidak akan tertipu oleh muslihat iblis. Jadi Bapak Ibu, iblis itu sekarang kerjanya pintar sekali. Dia tidak menyerang kita dengan mungkin kata-kata yang membuat kita takut. Iblis tidak menyerang kita dengan hal-hal yang mungkin membuat kita takut. Tetapi hari-hari ini iblis menyerang kita dengan yang namanya ngantuk, capek. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah ngantuk, kita sudah capek, bisa doa enggak Bapak Ibu? Pasti tidak bisa. Makanya hari ini, di saat kita mau taat sama Tuhan, kita mau hilangkan rasa ngantuk kita, rasa capek kita. Ini sedikit pengalaman. Jadi kalau kita sedang ngantuk atau kita sedang capek, doa itu bisa naik enggak Bapak Ibu? Pasti tidak bisa. Saya pernah kejadian sama istri. Jadi saya doa, istri mengamini sampai tidur Bapak Ibu. Jadi saya berdoa, istri tidur. Pernah ngalami nggak Bapak Ibu? Yang keluarga-keluarga pasti pernah. Itu kita mengalami yang namanya muslihat iblis. Jadi iblis bisa menyerang dengan kita ngantuk, dengan kita mungkin capek. Tetapi hari ini sebelum kita ngantuk dan capek, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita doanya tidak usah malam-malam, supaya kita tidak ngantuk dan capek. Kalau kita bisa doa jam 8, kalau Pak Iwan tidak bisa karena tutupnya malam. Tetapi kalau kita bisa mungkin doa lebih awal, tidak apa-apa Bapak Ibu, supaya kita tidak terserang yang namanya ngantuk dan capek. Karena kalau kita sudah ngantuk dan capek, pasti doanya aras-arasan. Mas Dita, benar tidak Mas Dita? Benar sekali. Doanya aktif tidak Mas Dita? Bolong-bolong juga? Ya, tidak apa-apa. Di tahun 2024 ini kita mau rata lagi. Supaya apa? Kita mengalami pembalikan keadaan. Di saat kita taat sama Tuhan, kalau kita taat sama Tuhan akan mengalami pengalaman yang dahsyat bersama Tuhan. Setiap kita pasti pernah mengalami pengalaman yang dahsyat bersama Tuhan. Saya tidak percaya pasti setiap kita pernah. Misalkan gak punya uang, misalkan contohnya, doa sama Tuhan tiba-tiba dapat berkat dari teman kita. Itulah bukti pemeliharaan atau pengalaman yang dahsyat bersama Tuhan. Yang ketiga, kalau kita taat sama Tuhan,
kita akan memiliki kekuatan yang besar. Malam ini kalau engkau mungkin saat ini lagi ngelokro, lagi tidak semangat, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru buat setiap kehidupan kita. Yang ketiga, kalau kita ingin mengalami pembalikan keadaan, yang ketiga, kita harus mengenal Tuhan kita dengan benar. Mengenal dan percaya akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Jadi manusia bisa terbatas, tetapi Tuhan kita tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau ingin mengalami pembalikan keadaan, engkau harus mengenal Tuhanmu dengan benar. Tuhan kita dahsyat Bapak Ibu. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Seperti Mbak Tia tadi bilang bahwa Tuhan itu sungguh baik dan sangat baik. Dan kita bisa merasakan kebaikan Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita bangun pagi, kita bisa bernafas, itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu kasih, kalau kita belajar dari seorang Daud. Daud itu orangnya seberapa Bapak Ibu? Mini. Daud mini. Ya, di saat Daud menghadapi Goliat, secara manusia Bapak Ibu kasih, bisa tidak Bapak Ibu? Secara manusia pasti tidak bisa. Tetapi karena Daud memiliki iman percaya dan mengenal Tuhan dengan benar, maka Daud bisa mengalahkan Goliat yang sebesar raksasa. Di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita ingin mengalami pembalikan keadaan, kita harus juga seperti Daud, harus memiliki iman dan percaya kita dan mengenal Tuhan kita dengan benar. Kalau kita percaya Tuhan punya kuasa yang luar biasa, saya kira percaya kita tidak akan pernah goyah menghadapi siapapun. Amin. Makanya hari-hari ini, kalau engkau ingin mengalami pembalikan keadaan dalam hidupmu, engkau harus mengenal Tuhan dengan benar. Jadi bukan hanya sekedar, oh Tuhan itu Tuhannya orang Kristen, Yesus tuh. Tetapi kita mengenal pribadinya Tuhan. Kita mengenal hatinya Tuhan. Hati Tuhan itu bisa sedih nggak Bapak Ibu? Hati Tuhan bisa senang nggak Bapak Ibu? Makanya hari-hari ini jangan pernah engkau menyakiti hati Tuhan. Di saat engkau pernah menyakiti hati Tuhan hari-hari ini, Tuhan bisa menangis Bapak Ibu. Tetapi buatlah hati Tuhan merasa bahagia hari-hari ini. Kalau engkau ingin mengalami pembalikan keadaan, engkau harus mengenal Tuhan dengan benar. Kita akan belajar di sini orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Yang pertama, ia harus mematuhi perintah-perintah Tuhan. Mau Bapak Ibu mematuhi perintah Tuhan? Misalkan yang masih muda-muda ini, misalkan perintah Tuhan jangan minum alkohol. Mau Bapak Ibu? Yang muda-muda saja yang jawab. Mau? Mbak Tia mau? Mau benar? Kalau Tuhan bilang kamu tidak usah merokok, mau? Yang lain cowok-cowok? Di saat kita ingin pembalikan keadaan, kita harus mematuhi perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu memang tidak gampang, tetapi di saat kita mau melakukan apa menjadi perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka pembalikan keadaan itu akan kita alami. Tetapi kalau kita masih berbuat dosa, masih melakukan dosa, masih hidup kita penuh dengan dosa, maka kita tidak akan pernah mengalami pembalikan keadaan. Yang kedua, ciri orang mengenal Tuhan dengan benar, tidak hidup dalam dosa. Setiap kita pasti punya dosa. Saya pun juga punya dosa. Tetapi gimana caranya kita meminimalis dosa dalam setiap kehidupan kita? Karena Bapak Ibu,
Kalau kita hidup hanya sakarpe dewi, wis melakukan apa-apa ndak apa-apa, tiba-tiba kita dipanggil Tuhan, siap nggak Bapak Ibu? Harus siap. Itu konsekuensinya, memang harus siap. Tetapi sebelum kita dipanggil Tuhan, maka kita harus menjauhi yang namanya dosa. Memang itu berat. Makanya Tuhan minta kekudusan dalam hidup kita. Kita sebagai orang Kristen, meskipun kita pelayan Tuhan, belum tentu kita kudus di hadapan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan meminta kekudusan kita di dalam kita melayani Tuhan. Melayani bukan hanya sekedar kepandaian kita, kepintaran kita, tetapi kita hari ini dituntut Tuhan untuk menjaga kekudusan, dan kita akan menjauhi dosa di dalam kehidupan kita. Mau Bapak Ibu belajar sama-sama, jangan hidup hanya sekedar dosa, tidak ada apapun yang baik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ciri orang yang mengenal Tuhan dengan benar, hidupnya memancarkan Kristus. Jadi hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Jadi misalkan kita ketemu dengan orang yang mungkin bisa berdampak baik dalam setiap kehidupan kita, senang nggak Bapak Ibu? Tetapi kalau kita ketemu dengan orang yang hidupnya nggak karu-karuan, senang nggak Bapak Ibu? Ayo, mulai malam hari ini, hiduplah menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saya ingin misalkan dia kemana, oh itu jemaatnya Pak Bambang, orangnya baik loh, orangnya supel loh. Saya ingin seperti itu. Saya juga tidak ingin misalkan ketemu Joni misalkan, itu jemaatnya Pak Bambang, orangnya seperti ini. Saya tidak ingin Bapak Ibu. Kenapa? Di saat kita mengenal Tuhan dengan benar, hidup kita harus memancarkan Kristus. Artinya apa? Hidup kita akan dilihat oleh orang. Makanya kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, makanya orang bisa meniru karakter kita. Tetapi kalau hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga dicontoh apa? Tetapi hari ini, di saat kita hidup memancarkan kasih Tuhan, maka hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu terkasih, apabila kita ingin mengalami pembalikan keadaan, yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Kita harus setia lagi sama Tuhan. Setianya ditambahi lagi. Yang mungkin belum setia penuh sama Tuhan, ayo ditambahi. Setianya dalam hal berdoa, setianya dalam baca firman. Yang kedua, kita harus apa? Tetap taat sama Tuhan dan manut sama Tuhan. Jadi hidup kita diubah sekarang. Apa yang jadi maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita mau lakukan. Bukan apa menjadi mau kita. Tetapi hari ini kadang kita mikirnya, Tuhan aku mauku ini loh Tuhan, aku pengenku ini Tuhan. Kadang kalau kita dari dituruti Tuhan, kita pasti kecewa, pasti marah. Tetapi ubah sekarang. Apa tuh Tuhan yang Engkau mau dalam hidupku? Di saat kita taat sama Tuhan, kita mau tuh apa jadi maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Meskipun itu berat, kita mau lakukan dengan sukacita. Yang ketiga, harus mengenal Tuhan dengan benar. Di saat kita mengenal Tuhan dengan benar, saya kira percaya kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kegagalan dalam hidup kita. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, hidup kita akan penuh diberkati Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau ingin mengalami pembalikan keadaan di tahun 2024 ini, yang pertama taat, yang pertama setia, yang kedua taat, yang ketiga kita harus mengenal Tuhan kita dengan benar. Dan saya ingin melihat kesaksian-kesaksian Bapak Ibu sekalian, mungkin bulan depan atau minggu depan mengalami pembalikan keadaan. Dan saya ingin setiap kita mengalami pembalikan keadaan yang luar biasa. Mungkin usahanya, mungkin keluarganya, mungkin pelayanannya akan diberkati Tuhan luar biasa. Mau Bapak Ibu, kita berdoa sama-sama supaya pembalikan keadaan ini kita boleh rasakan satu persatu. Dan saya ingin melihat minggu depan ada yang bersaksi, ada pembalikan keadaan di dalam kehidupan kita.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemain musik WLC untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama pujikan Ku Datang Ya Bapa dalam Kerinduan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita sama-sama pujikan Ku Datang Ya Bapa dalam Kerinduan. Hatimu, oh Tuhan.